Jakarta adalah kota metropolitan yang sibuk, dihuni oleh lebih dari 10 juta jiwa dan menjadi kota yang berperan penting bagi keberlangsungan hidup banyak warga negara Indonesia. Pastinya dengan kesibukan kota ini maka sangat amat mungkin terjadi masalah dari kecil hingga besar yang disebabkan oleh faktor biologi maupun geologi. Namun ironinya di negara ini adalah setiap kesalahan yang terjadi di suatu daerah selalu saja disangkut pautkan sebagai kesalahan pihak-pihak yang tidak disenangi oleh mereka yang memegang kekuasaan tertinggi. Dan pada akhirnya dapat kita lihat bahwa banyak korban yang menjadi kambing hitam dari isu-isu politik yang kotor di negeri ini. Izinkan kami Paradoks Media Indonesia mengupas fakta-fakta yang selama ini ditutupi dari banyak orang. Inisiasi pembangunan Sodetan Ciliwung dilakukan di era Presiden SBY, di mana saat itu DKI Jakarta dipimpin oleh Gubernur Joko Widodo. Sodetan Ciliwung adalah proyek Kementerian PUPR melalui Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane. Sedangkan Pemprov DKI Jakarta hanya bertugas untuk menyiapkan lahan termasuk dalam pengurusan pembebasan lahan milik warga di mana anggaran pembebasan lahannya pun bersumber dari APBN. Kemudian dari pemerintah bersama DPR RI juga sudah mengolah sebetulnya apa saja yang harus dilakukan, sebuah solusi strategis berjangka menengah dan jangka panjang. Yang paling mendesak adalah diperlukan terusan atau sodetan dari Kali Ciliwung ini yang setiap tahun meluapkan airnya, mendatangkan banjir ke arah kanal kita yang di sebelah timur, yaitu kanal banjir bagian timur. Mengapa? Ketika Jakarta mengalami banjir minggu ini, kanal banjir barat itu boleh dikatakan menampung aliran sungai atau banjir yang ada. Kemarin juga ada sampai kerusakan-kerusakan tertentu. Sementara kanal banjir timur relatif tidak terisi. Telah dilakukan studi, termasuk studi kelayakan, dihitung anggarannya berapa lama diperlukan waktu untuk membangun sodetan atau terusan ini, maka telah kami tetapkan tadi, ini prioritas pertama. Kita mulai kesempatan pertama tahun ini, insya Allah akan selesai pada medio tahun 2014. Biaya yang dikeluarkan sekitar 500 miliar rupiah. Saya sudah berkoordinasi dengan pimpinan Komisi 5 DPR RI, dengan Menteri Keuangan, Menteri PU untuk memastikan anggaran itu tersedia dan kemudian bisa kita mulai segera tahun ini. Itu yang pertama. Yang kedua, yang juga prioritas dalam waktu 2 tahun ini adalah menata, menertibkan aliran Sungai Ciliwung. Ini pekerjaan yang tentu memerlukan kerjasama dari semua pihak, ya, karena menyangkut isu sosial, tapi juga isu lingkungan, tetapi di atas segalanya kita ingin menyelamatkan rakyat kita. Oleh karena itulah, kita harus atasi dengan baik dan memerlukan dukungan semua pihak. DKI Jakarta, sesuai dengan tugas dan kewenangannya, akan melakukan tugasnya untuk menyediakan lahannya, melakukan pendekatan kepada masyarakat sekitar, yang penting masyarakat tidak dirugikan, dan bahkan memiliki tempat yang lebih baik dan lebih aman. Kalau itu bisa dilakukan, maka akan dilakukan penertiban, mengurangi bahaya dari Sungai Ciliwung ini, dan sudah kita anggarkan sekitar 1,2 triliun rupiah. Yang ini insya Allah akan dianggarkan selama 2 tahun, 2013 ini dan 2014 mendatang. Pada tahun 2013, proyek Sodetan Ciliwung sudah mulai dikerjakan pada era kepresidenan SBY. Pada tahun 2014, DKI Jakarta dipimpin oleh Gubernur Basuki Cahayapurnama atau biasa dipanggil Ahok karena Jokowi terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia menggantikan SBY. Di masa jabatan Ahok, proyek Sodetan Ciliwung ini mangkrak karena terkendala pada pembebasan lahan. Masyarakat di Bidara Cina menolak digusur dan ingin menempuh jalur hukum. Dan tepat pada tanggal 15 Juli 2015, masyarakat di Bidara Cina yang lahannya akan dilewati proyek Sodetan Ciliwung menggugat Pemprov DKI Jakarta ke PT UN Jakarta.
Ya, Bu, tadi kan saya udah ngobrol sama Bapak sama Pak Haryanto nih. Iya. Jadi karena ternyata tidak ada sosialisasi, tiba-tiba datang polisi, Satpol PP, tentara, BPN dan sebagainya mengukur, akhirnya katanya ada perlawanan. Nah, ini saya ingin tahu nih, Bang, perlawanan ke pengadilan akhirnya bagaimana ceritanya nih? Jadi proses awal ya Bang ya? Iya. Dari perlawanan ini sebenarnya warga Bidara Cina RW 4 dan RW 14 itu mengadu lah ke kantor kami. Iya. Nah, setelah mengadu ini coba kami teliti. Iya. Telaah, dari telaah ini apa yang harus dilakukan. Iya. Nah, karena warga Bidara Cina ini masih mempunyai hak-haknya, Betul. hak alas tanahnya. Iya. Nah, karena ini isunya sudah berkembang dengan gusuran, Iya. sebagaimana yang terjadi konflik Kampung Pulo. Iya. Nah, kami coba menghindari dari konflik itu, maka kami lakukan dengan upaya hukum. Iya. Upaya hukum itu kami lakukanlah Iya. di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan gugatan class action Iya. dan Pengadilan Tata Usaha Negara dengan membatalkan SK Gubernur. Itu SK Gubernur siapa, Pak? SK Gubernur zamannya, baik itu zamannya diterbitkan oleh Jokowi pada saat itu sebagai gubernur, Oke. dan zamannya Basuki Cahaya Purnama sebagai gubernur juga. Oke. Nah, kedua SK tersebut di PT UN itu dibatalkan. Dibatalkan. Ya? Dibatalkan Dibatalkan. dan dimenangkanlah oleh warga Bidara Cina. Pada tanggal 25 April 2016, Majelis Hakim PT UN Jakarta memenangkan gugatan warga di Bidara Cina. Pada tanggal 29 April 2016, Pemprov DKI kembali mengajukan kasasi. Pemprov DKI Jakarta akan mengajukan kasasi terkait kekalahannya dalam perkara di PT UN melawan warga Bidara Cina. Ya, Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama menyatakan sedang menyelidiki kesalahan yang menyebabkan kekalahan Pemprov di PT UN. Meski kalah, Ahok mengaku puas dengan kinerja Biro Hukum Pemprov DKI. Ahok juga membantah jika Pemprov DKI Jakarta disebut kurang sosialisasi sebelum penertiban. Menurutnya tidak mungkin ada gugatan jika Pemprov tidak melakukan sosialisasi terlebih dahulu. Pada 25 April lalu, PT UN memenangkan gugatan warga Bidara Cina terkait dengan penetapan lokasi proyek Sodetan Kali Ciliwung. Ada pendekatan kok, kamu lihat ini aja logikanya. Hampir semua penertiban mengatakan tidak ada sosialisasi dari zaman Waduk Pluit. Lucunya, arti sosialisasinya supaya kamu tahu akan ada penertiban. Ya kan, kamu tinggal tanah negara. Kamu mengaku nggak tahu. Kira-kira gitu laporannya, lapor ke HAM macam-macam. Yang pertanyaan saya, kamu tidak tahu kok bisa lapor ke HAM? Kamu kan merasa tidak ada sosialisasi dari saya. Tapi kok tidak ada sosialisasi dari saya, kok kamu bisa lapor ke HAM bahwa kamu mau ditertibkan. Terus kamu pakai pengacara. Aku jadi bingung. Pada tanggal 16 Oktober 2017, era kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta harus berganti dari Ahok menjadi Anies Baswedan. Dan tepat pada 19 September 2019, Gubernur Anies Baswedan melakukan pencabutan kasasi perkara proyek Sodetan Ciliwung yang sebelumnya dilayangkan oleh Gubernur Ahok pada masa jabatannya. Anies Baswedan memberikan alasan bahwa persoalan hukum proyek Sodetan Ciliwung ini harus dihentikan dan segera dilanjutkan pembangunannya karena telah lama tertunda. Karenanya pemerintah harus mematuhi putusan pengadilan dengan membeli lahan milik warga yang akan dilewati oleh proyek Sodetan Ciliwung dengan harga yang pantas. Meski telah terjadi kesepakatan dengan warga, namun untuk kesekian kalinya proyek Sodetan Ciliwung belum dapat dilanjutkan karena Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung, Cisadane, tidak menganggarkan proyek ini di APBN tahun 2019. Proyek normalisasi Ciliwung kembali terhenti di tahun 2019. Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane memastikan tidak menganggarkan dana normalisasi kali di Jakarta untuk tahun 2019 ini. Tidak ada anggaran dana yang disediakan pada APBN serta pembebasan lahan yang minim menjadi alasan proyek ini mandek sementara. Pembayaran atas lahan warga di Bidara Cina baru terlaksana pada bulan September 2022 karena pada tahun sebelumnya pandemi COVID-19 sedang melanda dunia termasuk Indonesia.
Pembayaran ini dilakukan oleh Balai Besar Sungai Ciliwung Cisadane yang berada di bawah Kementerian PUPR serta Pemprov DKI Jakarta ikut memfasilitasi warga untuk mengurus pembayaran ganti untung. Ibu, terus ini proses deal akhirnya dapat ganti rugi itu bulan 2022 bulan berapa, Bu? Bulan Agustus 2022. September 2022. Terus untuk proses pencairannya akan dimulai dari kapan, Bu? Dan berapa tahap akan langsung semuanya? Langsung satu kali transfer kali transaksi. Oh gitu. Itu berarti udah ditransfer semua. Dan kita dibukain buku rekening semuanya. Jadi melalui BRI. Hari itu juga kita ada bisa cairin. Kita nerima buku ATM, langsung kita bisa cair. Oh, berarti dari September udah cair. Oh gitu. Dengan selesainya pembayaran kepada warga Bidara Cina, maka Pemprov DKI sudah dapat menyiapkan lahan inlet Sodetan Ciliwung yang bermasalah sejak era Gubernur Basuki Cahayapurnama atau Ahok, dan mulai dikerjakan kembali oleh Kementerian PUPR. Tepat pada tanggal 16 Oktober 2022, Gubernur Anies Baswedan resmi berakhir masa jabatannya dan digantikan oleh PJ Gubernur yaitu Heru Budi Hartono. Apa yang dilakukan Heru Budi Hartono selaku PJ Gubernur kemarin adalah meneruskan pembebasan lahan di Kelurahan Cipinang. Tepatnya menertibkan 59 bangunan di sepanjang Jalan IPN Kebonanas. Area yang rencananya dibangun untuk outlet Sodetan Ciliwung. Usaha yang sudah dirintis sejak tahun 2013 dan terus dilanjutkan tiap pemimpin Jakarta yang sedang menjabat. Dan akhirnya tepat pada hari Senin 31 Juli 2023 Presiden Joko Widodo didampingi oleh PJ Gubernur Heru Budi Hartono dapat melakukan peresmian pembukaan Sodetan Ciliwung yang telah berhasil dikerjakan oleh Kementerian PUPR melalui Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane. Pemirsa Paradoks Media Indonesia, jika kita menarik benang merah ke belakang, kita dapat memahami bahwa proyek Sodetan Ciliwung ini telah diinisiasi oleh Presiden SBY pada era Gubernur Joko Widodo dan berakhir di era PJ Gubernur Heru Budi Hartono. Namun ironis sekali bahwa saat ini sangat banyak informasi asli yang dibuat menjadi disinformasi demi menciptakan framing buruk ke salah satu gubernur yang pernah menjabat di DKI Jakarta selama 5 tahun yaitu Anies Baswedan. Setelah ditelusuri, bahwasannya proyek Sodetan Ciliwung ini dapat kembali terlaksana karena adanya inisiasi dari Anies Baswedan yang akhirnya memilih untuk mengalah dengan mencabut kasasi yang sebelumnya dilayangkan Pemprov DKI Jakarta di era Gubernur Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Beliau memutuskan untuk membeli lahan warga Bidara Cina dengan harga yang pantas sebagai wujud menghargai dan pro kepada masyarakat sekitar. Namun sangat disayangkan di saat beliau pun sudah menginisiasi keputusan tersebut lagi-lagi rencananya harus gagal karena tidak disiapkannya APBN oleh Kementerian PUPR pada tahun 2019 silam. Kementerian PUPR sendiri memiliki alasan bahwasannya tidak disiapkannya APBN di tahun 2019 dikarenakan Pemprov DKI Jakarta belum berhasil melakukan pembebasan lahan. Padahal niat baik Pemprov DKI Jakarta dengan membeli lahan masyarakat Bidara Cina pada tahun 2019 lah yang menjadi aksi untuk menuntaskan permasalahan sengketa lahan yang sebelumnya terjadi demi kelanjutan proyek Sodetan Ciliwung. Ini tentunya menimbulkan sebuah polemik besar yaitu Pemprov DKI Jakarta tidak akan dapat menuntaskan misi pembebasan lahan tersebut apabila APBN tak disiapkan sebelumnya. Berbagai disinformasi yang silih berganti datang dari berbagai media mainstream demi menciptakan framing buruk terhadap Anies Baswedan. Bahwasannya beliau tidak mengerjakan apa-apa selama menjabat Gubernur DKI Jakarta. Padahal faktanya di masa Anies Baswedan lah proyek Sodetan Ciliwung yang mangkrak akibat sengketa lahan ini menemui titik terangnya hingga progres penyelesaiannya yang mencapai 50%. Beliau pun dengan tenang mempersilahkan melakukan audit demi mengetahui fakta di balik proyek yang dikatakan mangkrak tersebut. Terima kasih telah menyaksikan video kami. Jangan lupa subscribe dan nyalakan tanda lonceng pada channel kami, agar tidak ketinggalan fakta-fakta terbaru yang hangat di negeri kita tercinta ini, yaitu Indonesia.